adalah bangsa yang bejat ya. Yahudi secara umum adalah bangsa yang bejat ya. Yahudi secara umum adalah bangsa yang bejat ya. Bangsa yang dikatakan oleh Allah maghdub alaihim. Yang dilaknat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bela Yahudi. Don't kill. The 8, don't steal. The basic of the Jewish religion is to trust God. If God send us in exile, stay in exile. We have to wait for the coming of Messiah. So is that why the Neturei Karta believe that Israel is against God? 100%, yes, of course. Yahudi, Israel, Zionis jelas berbeda. Yahudi adalah sebuah suku bangsa, sedangkan Zionis adalah sebuah gerakan politik. Dan Israel adalah sebuah negara. Harus bisa membedakan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya membaca beberapa media, beberapa halayak, media sedang memperbincangkan tentang Zionisme, tentang Yahudi. Bahkan ada di Jerman, karena ada konflik Palestina dan Israel memanas lagi, timbul gerakan antisemit, di mana kaum Yahudi itu dijustifikasi sebagai seolah-olah kelompok penjajah. Ini kan namanya rasis. Artinya apa? Begitupun di Indonesia masih banyak kalangan, masih banyak ulama, masih banyak para akademisi yang belum bisa membuka mata secara objektif apa sebenarnya dibalik konflik daripada Israel dan Palestina. Kenapa mesti harus menyudutkan Yahudi? Kenapa harus menyudutkan Israel? Padahal kan jelas berbeda antara Yahudi, Israel, serta Zionis. Nah, karena ada anggapan buruk, ada persepsi buruk, ada kekeliruan di masyarakat yang pada akhirnya menimbulkan kesalahpahaman mengartikan negara Israel itu adalah negara Yahudi. Itu salah paham. Nah, saya akan menjelaskan ini ada kekeliruan di masyarakat mengenai tentang negara Israel. Nah, kekeliruan memahami negara Israel ini jelas sangat fatal. Apa aja kekeliruan ini menghasilkan persepsi buruk terhadap negara Israel. Padahal negara itu ya negara seperti pada umumnya, majemuk kan kalau negara itu tidak didirikan oleh satu kelompok, tidak ada negara yang memang sih ada sih negara yang memang ada cuman satu suku bangsa. Tapi setahu saja banyak negara-negara yang dibangun berdasarkan suku bangsa yang beragam, tidak hanya satu suku etnis. Begitupun Israel. Nah, ada banyak kesalahpahaman mengenai negara Israel. Pertama, bahwasannya Israel itu adalah negara Yahudi, padahal enggak. Nah, menurut data Israel Center Bureau Statistik menjelaskan memang secara mayoritas di Israel itu berpendudukan Yahudi. Ada 9 juta warga Yahudi. Artinya 70% masyarakat Israel itu yang memang keturunan Yahudi. Tapi 20% itu keturunan Arab Tengah, Arab Timur Tengah. Yang mana ini secara sejarah gitu ya, Arab Timur Tengah ini atau Arab Badui ini, Arab Yerusalem ini kan mempunyai prinsip hidup parsial nomadi. Dia tidak tetap, dia terus berpindah-pindah wilayah. Ini ada juga di Israel 20%. Terus juga ada 2%-nya lagi Druze. Terus ada lagi suku-suku bangsa seperti suku bangsa Armenia, Assyria, Circassia, Samarite, Maronite. Ini beragam di Israel. Bahkan ada juga mungkinnya imigran-imigran gelap dari Timur Tengah, dari Afrika. Bahkan bisa juga ada juga dari Indonesia. Nah, sebagaimana pada umumnya negara, itu kan ada sistem kepemerintahannya. Nah, yang menduduki sistem kepemerintahannya itu tidak hanya Yahudi saja sebagai mayoritas,
Tapi yang menduduki posisi strategis tentu beragam. Ada Yahudi, ada Druze, ada juga dari Arab, dari keturunan Arab Timur Tengah, yang memang ini berpengaruh terhadap proses perumusan, terhadap proses perencanaan, terhadap ekspansi yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Artinya mereka terlibat. Salah kaprah kalau misalkan kita mengartikan konflik yang terjadi di Israel dan di Palestina itu adalah konflik agama, itu adalah konflik ras, itu adalah konflik perebutan lahan. Salah. Karena apa? Banyak yang terlibat di sana, tidak hanya Islam, tidak hanya Yahudi, tapi Islam juga terlibat. Bahkan suku-suku Druze yang memang secara posisi jabatan dia menduduki posisi yang sangat strategis. Terus yang kedua, keliru memahami negara Israel bahwasanya Yahudi adalah satu-satunya agama. Ini yang kedua, persepsi buruk tentang negara Israel. Padahal memang 80% di Israel itu semuanya pengikut Yahudi ataupun pengikut Taurat Nabi Musa. Tapi 18% itu agama Islam yang memang kulturnya itu sama seperti Islam Timur Tengah Sunni gitu. Begitu juga ada Kristen 2%, Druzeisme, terus Hindu 1,6%, bahkan ada juga Bahai yang tempatnya ini di Haifa. Pendiri Babisbe itu Ali Muhammad Siroji. Ini Bahai sedunia, pusat instruksinya ada juga di Israel, karena ada makam Ali Muhammad Siroji di sana. Itu yang saya akan luruskan gitunya, pemahaman yang keliru terhadap negara Israel. Terus yang kedua, saya akan meluruskan kembali kekeliruan memahami Yahudi. Nah, mayoritas publik itu menganggap bahwasannya Yahudi itu, keturunan Yahudi itu memegang agama Yahudi. Padahal enggak juga. Ada juga keturunan Yahudi yang memang dia beragama Islam. Layaknya sebuah suku bangsa, dia punya cara menafsirkan keberagamannya, baik itu keberagaman dalam politik, keberagaman dalam sosial, keberagaman dalam ekonomi, sekalipun dalam beragama, jelas mempunyai ekspresi yang beragam, ekspresi yang berbeda. Layaknya di Indonesia, misalkan saya sebagai seorang keturunan daripada suku Sunda, suku bangsa Sunda, apakah saya memegang ajaran Sunda wiwitan? Kan enggak, saya beragama Islam. Nah, begitupun Yahudi, tidak semestinya orang Yahudi dia pasti beragama Yahudi, enggak. Dia juga pasti ada yang beragama Islam. Walau ada kan beberapa sekte gitu di Yahudi yang memang ada beberapa kebudayaannya mirip Islam. Ada yang mirip, tetapi juga ada yang Islam, umat Yahudinya. Itu yang kedua saya akan luruskan mengenai kekeliruan publik menganggap Yahudi itu adalah sebuah suku bangsa yang monolitik dan seragam. Padahal enggak. Dia layaknya sebagai suku bangsa pada umumnya yang mempunyai corak beragam dalam mengekspresikan kehidupannya, jelas berbeda. Nah, di dalam data Borman Geos Databank itu menjelaskan, jadi di seluruh jagat di bumi ini ada 14 juta warga Yahudi di seluruh dunia, di seluruh negara. Nah, 40% itu ada di Amerika Serikat, 40%-nya lagi ada di Israel. Bahkan ada juga di Iran. Di Iran kan negara Islam.
Tapi umat Yahudi tetap ya dihargai, diangkat derajatnya, diperbolehkan mengikuti misalkan ada kegiatan-kegiatan atau apa gitu ya dalam masalah kepemerintahan, dia diperbolehkan. Nah, apakah benar Yahudi memperbolehkan Zionisme? Apakah benar Yahudi membenarkan, menjustifikasi bahwa Zionisme adalah gerakan mereka? Apakah secara keseluruhan mereka membenarkan? Jelas tidak. Karena kalau misalkan kita bedah pakai ilmu logika, itu kan ada kuliah, itu disebut dengan universal, ada juz'iyah, itu disebut dengan partikular. Nah, kalau misalkan ada sebagian Yahudi yang membenarkan proses penjajahan terhadap Israel, begitu juga ada sebagiannya lagi yang jelas tidak membenarkan ataupun menyalahkan tindakan Zionisme. Bahkan ada juga yang di Australia, Jews, keturunan Yahudi di Australia, dia mengecam tindakan Israel. Bahkan ada juga warga Yahudi di Israel sendiri mengecam secara dia bertahun-tahun berdemonstrasi bahwasannya aksi yang dilakukan Israel, aksi yang dilakukan Zionisme itu salah. Di akhir video saya akan tunjukkan video. Nah, sekte Yahudi itu banyak. Pertama ada sekte Haredi yang memang secara pemikirannya ini samalah seperti Muslim Arab, atau juga ada yang mengatakan Jews for Allah, Yahudi untuk Allah. Dia memakai cadar. Terus yang kedua Yahudi Mizrahi, ini yang memang nenek moyangnya dari Timur Tengah, keturunan Arab. Terus yang ketiga Yahudi Ashkenazi yang memang ini Yahudi Ashkenazi ini dia berdiaspora, dia terus bereksplorasi, mempertahankan hidupnya survival di mana-mana sejak Imperium Roma. Nah, lalu ada Yahudi Sephardi yang memang ini ada di Iberia, di sebagian Spanyol. Terus juga ada Yahudi Jerman. Banyak kan Yahudi yang di Timur Tengah, Yahudi yang keturunan Arab. Zionisme ataupun sekte mana yang mempersalahkan tindakan daripada Israel sebagian Zionisme terhadap Palestina? Ada sekte Haredi, dia terus gencar sampai saat ini menolak agresi militer dari Israel terhadap. Jelas ya, kita bisa memposisikan mana Yahudi, mana Zionis, dan mana Israel. Israel adalah sebuah negara, terus Yahudi adalah sebuah suku bangsa, dan Zionis adalah salah satu gerakan politik. Gitu. Nah, di masyarakat kekeliruan ini bahkan ada juga ya sebagian ulama yang seolah-olah konflik di Palestina dan Israel itu adalah konflik agama. Ada juga yang berpandangan seperti itu, padahal jelas tidak. Ada juga yang berpandangan bahwasannya konflik Palestina dan Israel itu adalah konflik karena Yahudi ingin menguasai Palestina. Itu salah. Memang kalau misalkan menggunakan isu ini sangat laku di masyarakat. Nah, kekeliruan-kekeliruan ini karena apa? Tidak terkonfirmasi secara utuh informasi ataupun pengetahuan yang didapat. Terima kasih. Saya Mimin Fakih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.